Ya, teman-teman, minggu lalu kita membahas tentang keunikan diri kita. Kita sudah melihat keunikan diri kita dan melihat keunikan dari teman-teman kita. Nah, hari ini saya masih ingin membahas tentang keunikan diri, tetapi hari ini saya hanya ingin mengajak teman-teman itu untuk berdiskusi. Ya, kita berdiskusi. Nanti teman-teman kalau punya pertanyaan boleh diajukan ke saya, dan saya pun juga akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semua. Nah, langsung saja. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita itu bisa menerima kekurangan kita, kelemahan kita? Bagaimana caranya? Yang langsung dapat jawaban boleh langsung diutarakan. Yuk, langsung ya. Erta, apa Erta yang kira-kira bisa kita lakukan untuk kita bisa menerima kelemahan diri kita? Oke, yuk lanjut Francisca, apa? Oke, Boni, apa Bon? Oke, Adit, apa Adit? Oke, nah sekarang kita ulas satu persatu ya jawaban dari teman-teman ini. Oke, tadi ada yang menyebutkan hadapi rasa takut. Gitu. Betul teman-teman, kadang rasa takut itu yang akhirnya membuat diri kita stuck atau terkurung pada suatu kondisi, dan itu justru menghambat perkembangan diri kita. Kita jadi hanya berfokus pada kondisi yang mungkin membuat diri kita itu terpuruk. Lalu tadi ada yang menyebutkan bersikap positif. Betul, kita memang memiliki kelemahan, tetapi kita pun harus bersikap yang positif, yang tetap memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Kita yakinkan diri kita bahwa kita ini mampu, kita ini kuat gitu, bahwa kelemahan diri kita ini tidak menghalangi kita untuk berkembang, untuk beraktivitas gitu. Lalu tadi ada yang menyebutkan cerita ke orang lain gitu. Ini maksudnya cerita kekurangan diri kita atau bagaimana? Oh gitu, ya. Ya, ketika kita memiliki rasa sedih gitu, kita butuh teman cerita, ya sebaiknya kita cari ya tempat yang memang benar-benar tepat untuk kita bisa bercerita. Jika memang terlalu privacy, ya kita mencari orang-orang yang dekat dengan kita. Itu bisa orang tua, saudara kita, atau kalau misalnya memang kita memiliki sahabat, kita bisa cerita ke sahabat kita. Lalu tadi ada yang menyebutkan nih, bersyukur. Ya, ini satu kata tetapi gimana? Sulit atau gampang dilakukan? Ya teman-teman, memang ya setiap hari itu pasti ada hal baru, hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, di luar pikiran kita, di luar rencana kita, gitu kan. Nah, apa ya, kita itu masih bisa menghirup udara segar ketika kita bangun pagi, membuka mata, kita bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa bertemu dengan orang lain, masih bisa saling sapa. Itu merupakan hal yang lebih baik untuk kita lakukan daripada ketika kita bangun tidur melek gitu, kok kita langsung menggerutu, kita langsung sambat. Itu menurut saya membangun hari dengan cara yang buruk gitu. Lalu tadi ada juga yang menyebutkan pantang menyerah. Betul teman-teman, kita memang perlu menerima kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, tapi kita pun juga perlu untuk menyikapi kelemahan kita. Kita perlu semacam merespon kelemahan kita itu. Jangan sampai kita itu berputus asa, pasrah dengan kelemahan diri kita. Nah, itu kan membuat diri kita tidak berkembang toh. Tapi ketika kita sudah tahu, oh saya punya kelemahan di sini, ya kita perjuangin. Kita harus bisa bangkit dari kelemahan itu dan mengurangi kelemahan itu ataupun mengubah kelemahan itu menjadi hal yang lebih positif lagi
Gitu teman-teman. Nah, yuk sekarang siapa yang mau bertanya? Ibu persilahkan. Ya, yuk Francisca, apa pertanyaan kamu? Oke. Ada yang teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada yang mau mencoba menjawab? Erta mungkin mau mencoba? Baik, ini memang salah satu jawaban. Ya, ikut ekstrakurikuler, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Boni, Adit. Oke. Nah, itu tadi yang dikatakan Erta tuh betul ya. Kita ikut ekstrakurikuler. Ketika kita ikut ekstrakurikuler itu, kita bisa tahu gitu, oh ternyata saya punya potensi nih di bidang ini. Aku punya potensi di bidang tari, aku punya potensi di bidang vokal gitu. Itu salah satu caranya. Lalu cara yang kedua yaitu temukan hal-hal yang memang kamu sukai dan kamu itu sering melakukannya. Contoh misalnya, Francisca sering melakukan olahraga. Francisca juga senang olahraga. Nah, itu bisa jadi salah satu potensi yang ada di diri Francisca. Ketika Francisca itu bisa memperkembangkan olahraga itu, mungkin saja Francisca bisa menjadi olahragawan, atlet yang berprestasi. Begitu. Lalu yang ketiga, cari pengalaman yang banyak. Ketika kita itu mencari pengalaman yang banyak, kita akan menemukan hal-hal baru juga. Nah, ketika kita menemukan hal baru itu, kita bisa merasakan ini cocok nggak ya dengan diri saya ini suka nggak sih melakukan hal ini gitu. Nah, ketika kita suka, lalu kita tertarik dan kita mau menekuni, itu bisa jadi salah satu potensi yang ada pada diri kita. Lalu yang terakhir, miliki rasa percaya diri. Sama halnya ketika menerima kelemahan tadi, kita perlu percaya diri. Jangan sampai kita itu tahu kalau kita punya kelemahan, lalu kita terkurung oleh kelemahan itu, kita dipenjara oleh kelemahan itu. Kita harus bisa bangkit, kita percaya diri bahwa masih banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak hal positif yang bisa aku lakukan untuk memperkembangkan diriku. Gitu teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, gitu ya. Sekarang silahkan teman-teman mempersiapkan buku catatan dan buku paket ya untuk kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Yuk.